penjelasan dari pesan moral apa yang dapat dipetik dalam cerita pendek tersebut. Bisa dipahami? Seperti unsur cerpen. Selanjutnya penjelasan tentang unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen itu ada dua macam. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu sendiri itu terdapat dalam bagian cerpen. Yang pertama ada tema. Tema sendiri yaitu pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita. Jadi inti cerita tersebut menggambarkan tentang apa? Dan itulah tema yang terdapat dalam cerita pendek. Yang kedua ada alur. Alur di sini alur peristiwa yang akan menjelaskan cerita pendek tersebut. Mulai dari perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian masalah. Yang ketiga ada setting. Pasti dalam cerita pendek itu pasti ada setting. Nah, setting waktu, latar, dan tempat, dan suasana. Yang keempat, tokoh. Tokoh di sini pemeran yang diceritakan dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pendukung. Nah, dalam cerpen itu pasti ada tokoh, baik tokoh utama ataupun pendukung. Kemudian yang kelima ini ada watak. Watak di sini sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen. Watak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu protagonis, antagonis, dan netral. Yang keenam dalam unsur intrinsik ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pandang penulis yang menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Di sini ada 2 bagian sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Yang ketujuh, amanat. Amanat yaitu pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen. Jadi amanat di sini apa pelajaran yang dapat dipetik dalam cerpen tersebut? Bisa dipahami? Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di sini sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada di dalam masyarakat. Jadi unsur ekstrinsik ini terdapat latar belakang yang ada di masyarakat. Misalnya dalam keadaan sosial, budaya, politik ataupun ideologi. Nah, itu disebut dengan unsur ekstrinsik dalam cerpen. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen itu bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Jadi cerpen itu karangan dari penulis. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Jadi kata yang terdapat dalam cerpen itu tidak sulit. Jadi mudah dipahami. Selanjutnya memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Jadi hanya memiliki satu jalan cerita karena itu dinamakan cerita pendek. Selanjutnya biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Kemudian memiliki pesan moral yang terkandung. Itu ciri-ciri cerpen. Selanjutnya fungsi cerpen. Fungsi cerpen ada yang pertama ada fungsi rekreatif, kemudian fungsi estetis, fungsi didaktik, fungsi moralitas, dan fungsi religius. Fungsi reaktif yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Jadi adanya cerpen itu hanya sebagai penghibur bagi para pembaca, yaitu fungsi reaktif. Sedangkan fungsi estetis yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Jadi dalam cerpen tersebut terdapat suatu keindahan sehingga yang membaca itu merasa puas akan adanya cerpen tersebut. Yang ketiga, fungsi didaktik. Fungsi didaktik